Assalamualaikum kawan, mari kita belajar bersama. Oh iya, yang mau subscribe boleh loh, yang gak mau juga gak apa-apa. Tapi tolonglah di subscribe biar kayak youtuber yang lain. Oke, pertemuan kali ini kita bakalan belajar tentang satuan vektor. Formulanya itu adalah 1 per panjang vektor dikali vektor itu sendiri. Jadi 1 per A, panjang A dikali vektor itu sendiri. Jadi yang harus dicari adalah panjang vektornya dulu. Nanti di 1/n baru dikali vektornya. Oke, langsung aja kita ke soalnya biar lebih mudah dan lebih difahami. Untuk soal yang pertama itu vektornya adalah 3 dan 4. Berarti 1 per panjangnya adalah akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikali vektornya 3, 4. Berarti dapat 1 per akar 9 ditambah 16. Dapatnya 25, akar 25 itu 5, berarti 1 per 5 kali 3, 4. Nah ini boleh dimasukin, boleh, enggak juga enggak apa-apa. Jadi boleh masih 1 per 5, 3, 4 atau jadi 3 per 5 sama 4 per 5 boleh. Oke, untuk yang nomor 2 atau yang B-nya berarti 1 per akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat itu dapatnya 9. Akar 9 itu 3. Berarti 1 per 3 dikali min 1, 2, 2 gitu. Jadi boleh dimasukin, boleh enggak. Biar enggak ribet enggak usah dimasukin juga enggak apa-apa. Oke, yang ketiga berarti panjangnya 0 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Berarti dapatnya 1 per 0 tambah 64 tambah 36. Berarti 1 per 10 dikali 10 itu dari 100, akar 100 itu 10 dikali 0,8 min 6. Oke, yang terakhir berarti kita punya 1 per akar min 5 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 12. Berarti dapat 1 per akar 25 ditambah 0 ditambah 144. Berarti dapatnya 1 per 13 dari 169. Akar 169 itu akar 13 dikali vektornya itu sendiri. Min 5, 0, 12. Gampang kan? Masih gampang. Oke, kita coba langsung ke perbandingan vektor. Jadi perbandingan vektor, misal ada vektor AB. Ada vektor A, B. Nah, di tengahnya ini ada titik P. Kalau kita titik P, nah perbandingan antara AP dan PB itu NM. Nah kalau misalnya mau cari titik P-nya gimana caranya? Berarti misal kalau kita punya perbandingannya AP berbanding PB itu N berbanding M. Berarti kita coba buat perbandingannya kayak pas lagi SMP. Pelajaran perbandingan berarti AP per N sama dengan PB per M. Nah ini tinggal dikali silang nih kawan. Berarti dapatnya M dikali AP itu sama dengan N dikali PB. Nah karena kalau kita mau mencari titiknya otomatis si AP sama PB ini kita jadiin dalam bentuk titik. Kalau AP berarti P dikurang A. Kalau PB berarti B dikurang P. Berarti kita punya M dikali P dikurang A sama dengan N dikali B dikurang P gitu. Nah ini tinggal dikali pelangi deh M-nya sama N-nya. Kita kali pelangi, masukin ke dalam. Berarti kita punya MP dikurang MA itu sama dengan NB dikurang NP. Nah kalau kita mau cari titik P-nya berarti kita samain yang sama-sama punya P. Berarti min N P-nya pindah ruas jadi positif. Jadi si min MA-nya juga pindah ruas jadi positif. Berarti MP ditambah NP sama dengan MA ditambah NB. Nah ini sama-sama punya P nih. P-nya kita keluarin jadi P dalam kurung M plus N sama dengan MA ditambah NB. Nah M plus N-nya bisa pindah ruas, jadinya bentuknya dibagi. Jadi P sama dengan MA ditambah NB per M plus N gitu. Nah ini sebenarnya ada formula gampangnya. Jadi kayak per titik itu dikali perbandingannya cuma dikali silang. Jadi kayak A
itu dikali sama M, terus si B dikali sama si N gitu. Nah ini dikali terus ditambah mereka kan, AM ditambah NB per pembaginya ditambah gitu. Jadi pembandingannya kita kali silang, per pembaginya atau pembandingnya ditambah deh. Caranya jauh lebih mudah. Jadi kalau misalnya rupa rumusnya dibuat perbandingannya terus dikali silang titik sama perbandingannya gitu. Oke, kita langsung ke soal aja. Untuk soalnya yang pertama adalah titik P-nya itu adalah min 1, 5, 2 dan Q-nya adalah 5, min 4, 17. Jika titik T pada ruas PQ perbandingannya PT banding QT itu 2:1. Oke, kita buat vektornya. Ini misalnya PQ, terus ada T di tengahnya. Ini misal di sini, ini T perbandingannya adalah 2:1. Oke, biar gampang kita tulis dulu perbandingannya. Berarti kita punya PT berbanding QT itu perbandingannya adalah 2:1. Nah, ini tinggal dikali silang aja. Jadi 2 dikali Q 1 ditambah 1 dikali P. Berarti 2 dikali Q, Q-nya itu 5 min 4, 17 ditambah 1 dikali P, P-nya min 1, 5, 2. Nah, per penjumlahan dari perbandingannya 2 tambah 1 gitu. Nah, ini tinggal dikali ke dalam deh si 2 sama si 1-nya. Berarti kita punya dapatnya titik T-nya itu adalah 10 min 8, 34 ditambah min 1, 5, 2. Tinggal dikali ke dalam per 3. Penjumlahannya 2 tambah 1, 3. Berarti kita dapat 9 min 3, 36 dibagi 3. Berarti mereka dapatnya adalah dibagi 3, 3 min 1, 12 gitu. Gampang kan? Oke, coba yang nomor 2. A-nya itu 3, 1 min 4, B-nya 3 min 4, 6, C-nya min 1, 5, 4. Oke, yang ditanya adalah CP. Tapi kita mau cari titik P-nya dulu dari perbandingan AP banding PB. Misal gambarnya gini ya. AB terus P-nya ada di sini. Perbandingannya adalah 3:2. Oke, berarti kita tulis dulu perbandingannya. Kita punya AP berbanding PB. Itu perbandingannya adalah 3:2. Nah, nanti bisa tinggal langsung dikali silang, berarti 3 dikali B itu ditambah 2 dikali A per 3 tambah 2 gitu kan ya. Berarti jadi dapatnya 3 dikali B-nya itu 3 min 4, 6 ditambah 2 dikali A-nya itu 3, 1 min 4 per 3 tambah 2 dari perbandingannya. Oke, berarti P-nya kita dapat 9 negatif 12 18 per ditambah 6 2 min 8 per 5. Oke, kita jumlahkan dulu atasnya, berarti dapatnya 15 min 10 10 terus dibagi 5 itu dapat 3 min 2 2 gitu. Gampang kan? Nah, sekarang kita cari CP-nya nih, karena yang ditanya adalah CP-nya. Berarti CP itu adalah P dikurang C. P-nya tadi dapat 3 min 2 2. Terus si C-nya itu adalah min 1 5 4. Berarti kita tinggal kurangin 3 min 2 2 dikurang min 1 5 4. Berarti dapatnya 4 min 1 min 2. Salah, min 7. 4 min 7 min 2 gitu. Gampang kan? Oke, yang nomor 3. Diketahui titik P itu 278, Q 032, terus R itu merupakan perpanjangan dari dari PQ, sehingga didapat PQ banding PR itu 2:3. Oke, misal kita punya PQ-nya di sini dulu nih. PQ. Nah, si R itu adalah perpanjangan. Berarti kita teruskan. Berarti dia bukan ada di tengah tapi diteruskan. Berarti ini R-nya
gitu, jadi meneruskan. Nah perbandingannya Q itu 2, PR itu adalah si 3, otomatis QR itu 1 karena 2 tambah 1 itu hasilnya 3 gitu. Perbandingannya seperti itu. Nah berarti kita punya PQ itu berbanding QR itu sama dengan 2:1. Jadi kalau perbandingannya 2:1. Jadi kalau misalnya kalimatnya adalah perpanjangan, jangan terkecoh, jangan kayak formula yang lain kalau gambarnya, tapi kalau prosesnya sama. Oke, berarti kalau ini titik tengahnya kan Q, berarti kita punya Q itu sama dengan 1 kali P ditambah 2 kali R per 2 tambah 1. Tapi kan kita yang nyari R nya nggak apa-apa, masukin aja yang ada. Oke, Q nya kita punya 0, 3, 2. Nah, P-nya dimasukin tapi R-nya nggak ada, tetap aja kita tulis R gitu. Nanti tinggal pindah-pindahin ruas aja biar gampang. Oke, berarti kita punya 0, 3, 2, terus ininya dikali 1, 2, 7, 8 plus 2R per 3. Nah, 3-nya ini bisa dikali ke sebelahnya, dipindah ruaskan. Jadi dapat 3 dikali 0, 3, 2 sama dengan 278 ditambah 2R. Nah ini tinggal dikali ke dalam. Si 3 aja bisa dikali ke dalam, berarti bentuknya jadi 396 sama dengan 096 sama dengan 2. Nah si 278 nya ini pindah ruas, jadinya negatif, kan tadinya positif kan ya. Jadi dapatnya min 2, 2, min 2 sama dengan 2R. Nah berarti kita punya 2-nya bisa kita pindah ruaskan, jadi bentukannya dibagi. Berarti kita punya min 2, 2, min 2 dibagi 2 sama dengan R, berarti R-nya dapat min 1, 2, min 1, 1, min 1 gitu. Oke, kita lanjut masuk ke proyeksi vektor. Oke, untuk proyeksi vektor sendiri itu ada yang namanya panjang proyeksi vektor ortogonal. Itu rumusnya A pada B. Jadi kalau yang ditanya vektor A pada B berarti perpanjangnya panjang B. Jadi A kali B per panjang B. Tapi kalau B pada A berarti perpanjang A gitu ya. Proyeksi vektornya juga sama. Kalau A pada B berarti A kali B per panjang B dikuadratkan dikali B, vektor B-nya itu. Jadi tergantung padanya itu buat di bawahnya. Oke, kita langsung ke soalnya. Untuk soal nomor 1, yang ditanya adalah panjang vektornya. Nah, si X-nya itu adalah panjang proyeksinya, maaf. Yang ditanya adalah panjang proyeksinya. Berarti kita cari X kali Y-nya dulu, karena formulanya kita butuh X kali Y. Berarti kita punya dapat bentuknya seperti ini. Terus kan X pada Y, berarti kita cari Y-nya, panjang Y-nya. Berarti kita punya akar 3 dikuadratkan tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti dapatnya 3 tambah 4 tambah 9, itu dapat panjang Y-nya itu akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Berarti kita punya formula panjang proyeksinya itu A kali B per panjang B, itu berarti A kali B-nya atau X kali Y-nya adalah 6. Panjangnya adalah 4. Kalau disederhanakan dapatnya 3 per 2 gitu. Oke, untuk yang nomor 2 yang ditanya adalah proyeksi vektornya. Proses yang pertama tetap sama, yang ditanya adalah perkaliannya dulu. Yang dicari adalah perkaliannya dulu, berarti kita cari perkaliannya dulu. Dapat 3, 1 min 5 dikali 1 min 2, 2. Dapatnya adalah, ini kita kali dulu, dapatnya adalah 9. Negatif 9, maaf. Oke, karena dia bilangnya X pada Y, berarti kita cari Y-nya. Panjang Y-nya, berarti 1 dikuadratin ditambah min 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, dapat 1 tambah 4 tambah 4. Dapatnya adalah akar 9. Nah, karena dia dikuadratkan formulanya,
Berarti kita akar 9 dikuadratkan, akar sama kuadratnya bisa dihilangkan, dapatnya 9. Langsung kita masukkan ke formula proyeksi vektornya. A kali B per panjang B dikuadratkan dikali B, atau ini di sini bentuknya XY. Berarti kita punya X kali Y-nya itu adalah 9 per panjang Y dikuadratkannya adalah 9. Min 9, sorry. X kali Y-nya adalah min 9. Panjang Y-nya adalah 9, berarti min 9 per 9. Kalau dibagi dapatnya 1, berarti minus mereka. Minus vektornya. 1, min 2, 2. Berarti kalau dimasukin vektornya adalah min 1, 2, min 2. Gitu. Oke, nomor 3. Prosesnya sama, yang ditanya adalah proyeksi vektor, tapi untuk vektornya itu sendiri kita harus cari 2x plus 3y nya dulu, karena yang ditanya 2x plus 3y pada y. Berarti kita cari 2x plus 3y nya dulu, dimasukkan ke formulanya. 2 dikali x nya itu vektor x nya ditambah 3 dikali vektor y nya. Berarti kita punya 2 min 4, 6 ditambah 6, 9, 3. Kalau kita jumlahkan berarti bentuknya dapat 8, 5 sama 3. Itu min 3 nih. Oke, ini berarti kita punya perkaliannya 8, 5, min 3, 8, 5, 3 dikali 2, 3, min 1. Berarti kita kali-kalikan 16, 15, negatif 3. Itu hasilnya adalah 28. Terus sekarang kita nyari panjangnya, panjang Y-nya. Berarti dapatnya akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti dapat 4 tambah 9 tambah 1. Berarti kita punya panjang Y-nya dikuadratkan, dapat akar 14 dikuadratkan, dapatnya 14. Langsung kita masukkan ke formulanya. Perkaliannya per panjangnya dikali vektornya itu sendiri. Untuk proyeksi vektornya berarti perkaliannya adalah 28 per 14, karena panjangnya 14, dikali vektornya 2, 3, min 1. Berarti dapatnya adalah 2 dikali 2, 3, min 1. Keduanya dikali ke dalam berarti dapatnya 4. Itu harusnya 4 ya, maaf. 4, 6, min 2 gitu. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, dan yang kalau mau nanya boleh komen di bawah. See you next time. Selamat bersenang-senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.